kenapa mereka enggan menanam bawang dari dulu. Karena mungkin mereka takut kegagalan itu terlihat nyata bagi mereka itu. Luasan dan produksi bawang merah di Kalsel itu tidak tersedia. Jadi selama ini lebih banyak didatangkan dari luar Kalsel. Untuk kendalanya sendiri ya Pak, karena di Kalimantan ini beda, nggak seperti di Jawa, nggak seperti di Sulawesi yang tempatnya memang mereka sandra bawang. Nah, itu yang menjadikan sebagai tantangan kita menanam bawang di sini. Bawang merah adalah komoditas yang umurnya pendek dan kemudian juga nilai ekonomisnya tinggi. Jadi kami berusaha keras untuk bisa tanah Kalimantan Selatan ini bisa membudidayakan bawang merah di sini. Meningkat harganya karena sedikit masuk. Kalau masuk sedikit meningkat harganya. Dari ujung pandang di daerah Nekang sama yang dari Jawa. Tidak ada bawang dari Kalsel. Memang dulu pernah di daerah Tapki sana udah 2-3 tahun dulu yang lalu. Memang ada sih. Ya sedikit-sedikit ya tidak banyak. Petani Kalsel itu, kenapa mereka enggan menanam bawang dari dulu? Karena mungkin mereka takut kegagalan itu terlihat nyata bagi mereka itu. Dari data BPS sendiri, luasan dan produksi bawang merah di Kalsel itu tidak tersedia. Jadi selama ini lebih banyak didatangkan dari luar Kalsel, yaitu sentra-sentra produksi bawang merahnya memang seperti di Jawa, ya, Sulawesi tadi, seperti itu Pak. Jadi memang masih belum bisa dipenuhi sendiri oleh Kalsel. Sebenarnya bawang merah itu bisa tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Kalsel kan rata-rata dataran rendah Pak ya, dan khususnya juga kalau dari iklimnya itu ketinggian tadi suhu memang suhu rata-rata ya 27 sampai 33 derajat Celcius. Penyinaran ya kita di daerah Khatulistiwa sebenarnya penyinaran juga Kalsel memungkinkan gitu kan 70% penyinarannya, dan tanaman bawang merah ini dia long day plant ya. Jadi hari panjang gitu loh. Jadi penyinaran kita kan memang antara 12 sampai 13 jam. Jadi memenuhi. Kalau tanah mineral yang tanah-tanah tua seperti di Kalsel kan, kalau di
Jawa atau apa itu kan tanah muda Pak, karena dia dari gunung berapi kan aktif ya, jadi dia tertutupi makanya subur. Kalau kita kan di Kalsel tanah mineralnya tanah tua, jadi pH-nya juga rendah, bisa termasuk kategori masam seperti itu, 4-5. Jadi kalau mau pH-nya tadi mendekati syarat tumbuh, berarti harus ada tindakan ameliorasi atau perbaikan lahan. Saya merupakan seorang petani Gen Z yang membudidayakan bawang merah di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru tepatnya. Kemudian juga di sini saya merupakan seorang mahasiswi semester 1 dari program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Tapi di situ di agronomi saya ngebahas tentang susahnya nyari kerja kan di zaman sekarang tuh gimana, katanya kayak gitu. Si penulis ini aja nenteng-nenteng ijazah kan, nyari itu susah. Ya kan? Ketertarikan itu dimulai dari saat saya memasuki SMKPP Negeri Banjarbaru, Pak. Dari situ minat saya terbentuk, terasah di bidang pertanian dan akhirnya mencintai pertanian. Kemudian dari situ juga saya mulai membentuk jiwa petani, kemudian wirausaha saya, di situ saya diajarkan. Dan sampai pada titik ini mungkin udah sekitar 4 tahun saya berkecimpung di bidang pertanian dan alhamdulillah saya senang menjalaninya dan saya bersyukur karena telah dimasukkan sama Allah gitu ke sini, ke bidang pertanian. Kemarin itu kenapa jadi kepikiran buat berbudidaya bawang merah itu yang pertama karena seringnya ya Pak, harga bawang merah itu naik gitu. Pernah juga tuh di dapur mamah gak ada bawang merah, jadi kepikiran aja buat nanam bawang merah kayak gitu. Tuh pernah di sini sampai kisaran harga 70.000 sekilo bawang merah, kan tuh mahal banget ya buat ibu rumah tangga. Jadi kenapa nggak coba kayak gitu buat menanam. Saya tahu bahwa menanam bawang merah di Kalimantan Selatan ini merupakan satu hal yang nggak mungkin kan. Apalagi dengan kondisi tanah kita yang seperti ini, iklim di Kalimantan yang tidak menentu seperti ini, ya itu menjadi salah satu tantangannya seperti itu Pak. Dan yang saya pelajari sejauh ini, apapun itu, kalian mau membudidayakan apapun itu, tanah itu adalah utamanya. Karena tanaman yang baik, tanaman kalian yang baik itu hanya visualisasi semata. Hanya visualisasi semata, tetapi hal itu terjadi, tanaman baik itu ya karena tanahnya itu baik juga. Saya itu sebelum berbudidaya kita tuh kan karena kita harus tahu dulu nih apa yang terkandung di dalam tanah. Jadi mungkin dari beberapa titik sampel dari lahan yang akan saya gunakan untuk berbudidaya saya ambil dulu sampelnya. Jadi itu tuh saya masukkan ke dalam lab gitu nah Pak. Jadi kita tuh biar tahu bahwa apakah ada hal yang di dalam tanah ini yang bisa menjadi kekuatan kita dan kelemahan kita, yang kelemahan itu kita tekan. Dan untuk membudidayakan itu kita harus fokus dulu kepada pengolahan tanahnya. Memang lama, tapi
investasi terbesarnya itu ada di tanah. Karena jika tanah baik, tanaman juga akan baik. Semuanya terbaca. Keren ya Pak. Nggak perlu lagi berarti kita ke lab penasaran. Iya. Dinyalain. Baterainya. Habis baterai. Jadi Pak, di sini kami mau menyampaikan hasil dari pengamatan kami tadi yang udah kami ambil dari beberapa titik. Nah, untuk hasilnya bakal disampaikan sama teman saya. Oh iya, siap. Tadi untuk titik pertama temperaturnya ada 32 dan kadar airnya 17. Terus pH-nya 8,0. Nah, hara makro NPK-nya N-nya ada 110 mg per kilogram, P-nya 0 mg per kilogram, sama K-nya 178. Oke. Jadi apa yang harus kita tambah lagi, Mbak? Terus hara mikronya 97. Oke. Jadi Pak, untuk untuk dari beberapa titik tadi kami dapatkan itu temperaturnya ada 32, kemudian kadar airnya itu ada 16,5 dan pH-nya tadi ada 8. Untuk hara makronya N-nya tadi tuh 110 mg per kilogram, kemudian P-nya 0 mg per kilogram. Tapi kemungkinan 0 ini ya karena dia nggak terdeteksi atau enggak ya sudah dimakan kayak gitu sama si bawangnya ini, jadi nggak terdeteksi sama alat. Maksudnya nggak terbaca di sini ya, Pak? Iya Pak. Kemudian kaliumnya di sini ada 178 mg per kilogram